Di pedang ini ada kekuatan untuk mengalahkan banyak pejuang sejati. Serangan balik Alexei adalah satu tembakan. Apakah ini lelucon? Mereka hampir melihat adegan ini di mana seluruh lengan Alexei hancur oleh cahaya pedang Baying. Dan senyum Baying bahkan lebih menghina. Menurut pendapatnya, Alexei tidak lebih dari megah. Pada saat ini, jari Alexei menyentuh ujung pedang Baying. Suara ding yang tajam bergema di telinga semua orang. Mata mereka melebar dengan cepat dan napas mereka terhenti. Ada ekspresi keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Seperti yang diharapkan, dengan lengan Alexei meledak tidak muncul. Tidak hanya itu, tetapi cahaya pedang Baying hancur menjadi ketiadaan dalam sekejap. Pupil Baying menyusut dan warna yang tidak dapat diterima muncul di wajahnya yang cantik. Tetapi segera warna yang tidak dapat diterima berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Kekuatan mengerikan mengalir di tubuhnya di sepanjang pedang panjang emas. Saat berikutnya, tubuh halus Baying terbang keluar dalam sekejap dan menabrak tirai tipis pelindung di sekitar platform Yanwu. Ada ledakan keras dan seluruh tirai cahaya pelindung ditutupi dengan retakan di bawah tabrakan ini. Dan Baying juga mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tubuhnya perlahan terlepas dari tirai tipis dan dia lumpuh di panggung seni bela diri. Untuk sementara waktu, seluruh camp menjadi sunyi senyap. Pedang kekuatan penuh Baying langsung dihancurkan oleh Alexei. Apa tingkat kekuatan ini? Bahkan Tenglong Sengji tidak bisa melakukannya. Mereka sepertinya mengerti mengapa Alexei dipanggil saudara Ye oleh Tenglong Sengji. Di wajah cantik Baying, dia lesu saat ini dan hati taunya terguncang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia kehilangan begitu menyedihkan. Masih tersesat di tangan seseorang yang awalnya dia pandang rendah. Bisa dibayangkan seberapa besar pukulan ini. Su Shenlong memandang Baying, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Baying, aku sudah mengingatkanmu." Dia perlahan menarik Baying dan berkata, "Ayo, tidak memalukan kalah darinya, saudara Ye." Baying yang sangat arogan sekarang dalam keadaan putus asa perlahan-lahan turun dari panggung seni bela diri. Pada saat yang sama ada ledakan tepuk tangan dan sorak-sorai di seluruh camp. Kekuatan Alexei memenangkan rasa hormat semua orang. Bahkan itu telah melampaui rasa hormat tetapi penyembahan. Alexei tersenyum ringan, kembali ke Long Yaner dan berkata, "Apakah saya benar?" Wajah cantik Long Yaner penuh kegembiraan dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi, dia hanya bisa terus mengangguk. Di tenda terbesar di camp, Alexei dan Su Shenlong duduk saling berhadapan. Mata Alexei berkedip dan berkata, "Jadi kamu bisa pergi besok?" Su Shenlong mengangguk dan berkata, "Ya, pria pemakan darah itu hampir memisahkan atribut tahan api dalam darah naga yang terbakar. Saudara Ye, lalu peta akan diubah. Tunjukkan padaku karena kita akan pergi besok. Kita harus merencanakan tindakan kita." Alexei menyerahkan peta itu kepada Su Shenlong. Su Shenlong menyapu pikiran spiritualnya, sedikit menyernyit dan berkata, "Tempat ini terletak di barat daya dari area inti pembakaran kematian naga. Orang-orang kita dalam kematian naga pembakaran ini tidak akan tinggal untuk waktu yang singkat. Meskipun kita belum memasuki Burning Dragon Death, area inti, tapi saya telah memperhatikan untuk mengamati di sana. Sepertinya tidak ada penglihatan yang ditemukan di sini. Anda tahu, jika benar-benar ada api di tempat ini, maka secara umum itu akan lebih atau kurang sebuah visi muncul." Alexei mendengar kata-kata itu dan matanya tidak bisa membantu tetapi menyipit. Pada saat ini, Long Yaner menuangkan teh untuk keduanya. Matanya yang sedikit bersinar tetapi ekspresinya sedikit ragu-ragu. Alexei meliriknya dan berkata, "Yaner, ada apa?" Long Yaner tidak yakin. "Tuan muda Ye, Shenlong Sengji di posisi yang Anda sebutkan. Suatu malam saya merasakan jenis napas khusus tapi aku tidak yakin." Alexei dan Su Shenlong saling memandang dan ekspresi mereka berubah. Alexei bertanya, "Tidak apa-apa, katakan padaku secara spesifik. Di tempat naga mati ini, indera spiritual ditekan. Bagaimana kamu merasakan napas itu?" Long Yaner mendengar kata-kata itu, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya yang cantik. Berkata, "Napas sepertinya mereka memiliki hubungan yang samar dengan garis keturunanku. Jadi aku bisa merasakan keberadaan napas. Pemilik napas pernah berada di posisi itu sepanjang malam." Dan di matanya sesuatu muncul dengan kekaguman yang mendalam. Dia berkata,
Penguasa napas harus sangat kuat daripada putra dan orang suci, mungkin bahkan lebih kuat. Mata Alexei sedikit menyipit. Apa yang dilakukan Yan? Masuk akal. Namun bagaimanapun juga sepertinya lokasi di peta ini memang tidak biasa. Jika tidak, makhluk yang kuat tidak akan tinggal di sana semalaman tanpa alasan. Su Shenlong tersenyum pada Long Yan dan berkata, "Yan terima kasih atas berita Anda ini, sangat membantu kami." Pada saat ini, Long Yan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Muda, Tuhan Putra Suci, tolong izinkan saya mengikuti tim ke area inti bersama-sama. Saya harus bisa membantu." Mata Su Shenlong dan Alexia berbinar karena Long Yan dapat merasakan aura yang tidak diketahui. Mungkin itu benar-benar dapat sangat membantu dalam menemukan api. Namun, Alexei tidak langsung setuju tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, "Yan bisakah kamu menahan suhu di area inti?" Long Yan hanya berdarah campuran, dia tidak ingin membiarkan Long Yan mengambil risiko. Long Yan berkata dengan pandangan tegas, "Tuan, saya ingin mencoba." Alexei terdiam sejenak dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, tetapi jika suhu di area inti menyebabkan kerusakan pada Anda, saya akan meminta seseorang untuk segera mengirim Anda kembali." Sekelompok monster berkumpul di alun-alun perkemahan dengan sedikit kesungguhan dan kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua memegang pil obat biru putih di tangan mereka, dan saat berikutnya mereka memasukkan pil obat itu ke mulut mereka. Dalam sekejap, api yang berkorbar meletus dari semua tubuh klan iblis, dan nyala api yang sangat kuat terkandung di dalam api. Bagi mereka, tempat di mana naga yang terbakar mati yang awalnya panas tampak menjadi dingin. Itu ras iblis semua senang. Mereka bisa merasakan betapa mengerikan api mereka saat ini. Pada saat ini, seseorang pria kurus berjalan di depan mereka. Itu adalah ras iblis yang merupakan binatang pemakan darah. Binatang pemakan darah mengambil napas dalam-dalam, membuka mulutnya dengan tajam dan meludahkan awan kabut darah. Kabut darah menyebar dengan cepat dan menyatu ke dalam tubuh semua orang. Mata monster-monster itu menyala dan kabut darah memasuki tubuh. Alexia juga menyerap kabut darah ini meskipun ia memiliki api Tausme tidak perlu melakukannya. Tetapi berita ini seharusnya tidak membiarkan Anda terlalu banyak orang yang mengetahuinya dengan baik. Setelah melakukan semua ini, Su Shenlong menatap sekelompok monster dan berkata, "Segera kita akan memasuki posisi inti dari tempat kematian naga yang terbakar ini. Seperti yang Anda semua tahu, hampir tidak ada yang pernah masuk ke sana. Semuanya tidak diketahui. Jadi beri aku 12 poin semangat dan tidak boleh ada kelonggaran." Ya, begitu suara itu jatuh, sekelompok orang menuju ke kedalaman kematian Penlong. Setelah semua orang berjalan selama lebih dari setengah hari, garis pemisah merah muncul di depan mereka. Melihat pemandangan aneh, banyak monster tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Su Shenlong melambaikan tangannya dan menghentikan tim. Ada tatapan bermartabat di matanya. Dengan suara rendah, lapisan api merah darah muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian dengan hati-hati berjalan menuju garis pemisah. Semua monster menyaksikan adegan ini dengan gugup. Tubuh Su Shenlong adalah Raja Harimau Bulan Merah, dan namanya adalah Api Dewa Bulan Merah. Api Dewa Bulan Merah ini juga merupakan salah satu api paling kuat di dunia. Bahkan jika Su Shenlong berada di bawah berkah pil Dao Ling Ho dan atribut Burning Dragon, jika mereka masih tidak tahan dengan suhu tinggi di area inti ini, maka mereka tidak memiliki harapan untuk memasuki area inti. Jadi, mereka harus pulang. Saat berikutnya, Su Shenlong perlahan-lahan merentangkan satu tangan ke garis pemisah, dan perasaan panas langsung menyelimuti seluruh lengan. Tetapi, alis Su Shenlong sedikit mengendur dan dia berbalik menghadap kerumunan dan tersenyum dan berkata, "Lanjutkan, maju ke depan. Tingkat panas terik ini masih dalam batas toleransi." Klan iblis itu semua bersorak. Mereka telah mencari di area luar untuk waktu yang lama, dan mereka tidak pernah menemukan batu Wailing. Bahkan jika itu bukan untuk membantu Alexia, mereka harus memasuki area inti untuk menemukannya segera. Alexia juga menunjukkan senyum ketika dia melihat ini. Segera semua orang melintasi garis pemisah area inti. Setelah memasuki area inti, udara merah-merah seperti lautan api yang membuat semua monster terlihat tidak nyaman. Namun dengan berkah dari atribut pembakaran naga dan Taoling Hodan, itu masih tertahankan. Sebaliknya, itu adalah Long Yan terlemah yang tidak terlihat seperti apa-apa. Semua orang pergi jauh-jauh dan segera datang ke lokasi yang ditandai di peta. Su Shenlong mengamati area itu, menatapnya sedikit berkedip dan berkata kepada Alexei, "Area ini memiliki bidang penglihatan yang luas dan saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Jadi bahkan jika api itu ada, itu hanya bisa." Dia mengalihkan pandangannya ke melangkah. Dia berhenti dan berkata, "Ini dia."
Alexei mengangguk setuju dan berkata, "Iya, bawah tanah ini mungkin dapat menemukan sesuatu." Sejujurnya, jika tidak, karena fakta bahwa tanah tempat kematian naga yang terbakar dikalsinasi oleh api sepanjang tahun itu terlalu kuat. Alexei ingin menggali 3.000 kaki langsung ke tanah dan menemukan. Zhou Shenlong segera membuka mulutnya dan berkata, "Semua orang melakukan yang terbaik di area ini untuk menemukan semua informasi yang terkait dengan api Dao Hou dan batu api Wailing. Fokus pada deteksi tanah, jangan biarkan petunjuk apapun pergi." Ya, segera banyak dari monster-monster ini mengeluarkan tongkat berbentuk tongkat dengan permata bertatahkan di ujungnya, seperti alat khusus seperti detektor. Alat semacam ini mampu menyelidiki di area kecil dan memperoleh informasi. Dalam keadaan normal, senjata ajaib ini tidak berguna, jauh lebih rendah daripada indera spiritual seorang pejuang. Tetapi di tempat di mana indera spiritual ditekan, itu bisa berguna. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang dibutuhkan untuk berkumpul. Lagi pula, di area yang begitu luas, jika hanya ada beberapa orang bahkan memiliki alat ajaib ini tidak akan berpengaruh. Pada saat ini, Alexei matanya berkilat dan dia melihat sesosok yang familiar. Sosok wanita itu tidak bisa menahan tawa sedikit. "Jiling, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, seorang gadis cantik berambut ungu sedang berbaring di tanah, mengernyitkan hidung kecilnya seperti anak anjing mengendus tanah. Zhou Jiling mengangkat kepalanya, ekspresi bangga muncul di wajah kecilnya dan berkata, "Tuan Muda Ye, ini adalah satu kekuatan gaib bawaan saya. Saya dapat merasakan segala sesuatu jauh di dalam tanah melalui bau. Jangan meremehkan saya, kali ini saya mencari Dao Hu. Saya adalah kekuatan utama." Zhou Shenlong tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Kakak Kek, apa yang dikatakan Jiling benar sekali." Alexei tampak terkejut, kekuatan magis monster ini benar-benar aneh. Zhou Jiling menggelengkan kepalanya dengan bangga ketika dia melihat ini, terus mengendus tanah dan merangkak ke depan. Pada saat ini, Lan Xueling berjalan ke sisi Alexei dan Zhou Shenlong. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Shen Shenlong, "Kali ini kami memasuki area inti dengan kemeriahan yang luar biasa. Mungkin putra suci King Huang telah menerimanya, beritanya, dan sekarang dia juga. Aku sedang bersiap untuk memasuki area inti. Jika kita tidak dapat memperoleh apapun dalam 2 atau 3 hari, aku khawatir." Zhou Shenlong mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi sedikit murung dan berkata, "Jika putra suci King Huang benar-benar dipermalukan olehku, mungkin aku akan menemuinya." Alexei bertanya, "Siapakah putra suci King Huang ini? Area inti?" Zhou Shenlong berkata dengan senyum masam, "Sebenarnya, kali ini kita mencari Wailing Plain. Ini bukan tugas biasa." Ada sedikit sorot mata di matanya dan berkata, "Yang suci putri dari dunia nyata iblis misterius sebenarnya adalah kandidat Kaisar Iblis. Dan jika dia ingin mewarisi posisi Kaisar Iblis, dia harus melewati banyak tes yang disiapkan oleh orang-orang tua itu. Untuk Wailing Plain, kali ini adalah salah satu ujian orang tua itu di dunia nyata, Xuan Yao. Putra suci saya, bukan hanya saya tetapi juga putra suci King Huang." Berbicara, dia menatap Alexei dan ekspresi kesetiaan tiba-tiba melintas di matanya. Awalnya, alasan mengapa Zhou Shenlong mengejar Alexei adalah karena dia berpikir bahwa Alexei adalah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Iblis sampai sekarang. Pikirannya masih belum berubah. Namun, dia sangat jelas bahwa bahkan jika dunia nyata Xuan Yao setuju, Alexei mungkin tidak akan menerima posisi ini. Jadi, dia harus memenangkan posisi Kaisar Iblis. Di hati Zhou Shenlong, naik posisi Kaisar Iblis, posisi ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Alexei. Selama Alexei memberi perintah, pasukan klan Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas membunuhnya tanpa ragu-ragu. Alexei tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Shenlong. Matanya bergerak, artinya kali ini tugasnya adalah kompetisi antara Zhou Shenlong dan putra suci King Huang. Segera, Alexei berkata, "Ceritakan padaku tentang putra suci King Huang." Mata Zhou Shenlong sedikit bermartabat dan dia berkata, "Putra suci King Huang, tubuh utamanya adalah Raja Singa King Xuan. Meskipun garis keturunannya tidak sebagus milikku, celahnya tidak terlalu besar, apalagi kultivasi dan kekuatannya jauh di atasku. Namun kekuatan keseluruhan dari klan iblis yang dipimpin oleh putra suci King Huang tidak sebaik milikku. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain juga akan menderita pukulan besar. Justru karena inilah kami berdua untuk sementara berada di tempat kematian Penlong. Dia mempertahankan keadaan damai dan harmoni, tetapi jika dia tahu bahwa saya telah datang ke area inti, saya khawatir dia akan sedikit tidak dapat menahan." Alexei mendengar kata-kata itu, tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah Anda tahu bahwa King Huang Seng di mana perkemahan anak itu?"
Su Shenlong mengangguk dan berkata, "Saya tahu saudara Ye, apakah Anda ingin?" Kilatan cahaya melintas di mata Alexei dan berkata, Anda bisa menjelajahi tempat ini dengan percaya diri. Putra suci King Huang ini serahkan padaku untuk menanganinya." Su Shenlong tampak sedikit serius dan berkata, "Saudara Ye, putra suci King Huang ini sangat kuat. Mungkinkah itu sedikit berisiko? Bahkan, jika Su Shenlong sangat percaya pada kekuatan Alexei, dia tidak bisa menahan diri. Dia sedikit khawatir." Alexei tersenyum. "Jangan khawatir, orang ini tidak perlu ditakuti. Jika dia tidak campur tangan dalam masalah ini, tidak apa-apa. Jika dia campur tangan," dia berkata dengan dingin, "lihat, saya tidak keberatan, beri dia pelajaran." Semua orang mencari selama 2 hari di area inti ini. 2 malam kemudian, pada saat ini beberapa sosok tiba-tiba melintasi garis pemisah area inti dan berjalan ke arah mereka. Su Shenlong dan yang lainnya semua mengecilkan pupil mereka dan melihat ke arah sosok itu. Mereka melihat bahwa ada beberapa monster yang muncul di depan mereka, dipimpin oleh satu orang dengan mata ramping, wajah dingin, sisik hijau tumbuh samar di lehernya, dan api beracun cian berlama-lama di sekujur tubuhnya yang tampak seperti ular raksasa. Su Shenlong pergi menemuinya dan berkata tanpa ekspresi, "Bidu, saya menunggu di sini. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Silahkan kembali." Ketika Bidu mendengar ini, dia tersenyum main-main dan berkata tanpa rasa hormat kepada Su Shenlong, "Kembalilah, Su Shenlong. Orang lain memegangmu. Aku tidak bisa melakukannya. Jika kamu menyuruhku kembali, aku akan kembali. Apakah kamu berpikir bahwa ketika kamu menjadi putra suci, kamu benar-benar di bawah 10.000 orang? Tidak peduli apa posisi Anda tidak dapat mengubahnya. Anda berasal dari tempat sampah seperti wilayah jiwa bulan." Dalam kata-katanya, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Su Shenlong. Su Shenlong berkata dengan tatapan cemberut di matanya, "Bidu, kamu tahu bahwa aku bisa membunuhmu di sini." Tapi Bidu tersenyum tanpa rasa takut dan berkata, "Bunuh aku? Jika kamu membunuhku, putra suci King Huang akan membunuh semuanya. Anda punya hamba, Su Shenlong. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang. Kami ingin tempat ini dari putra suci King Huang. Jika tidak besok, putra suci akan memimpin pasukannya untuk datang. Dan kemudian jika Anda ingin pergi, itu akan tidak sesederhana itu." Su Shenlong dengan ekspresi marah di wajahnya. Ini terlalu beracun untuk menipu orang. Pada saat ini, suara laki-laki samar tiba-tiba terdengar di lapangan dan berkata, "Beritahu putra suci King Huang untukku. Aku menyarankan dia untuk tidak melakukan ini. Jika tidak, dia akan menyesalinya." Bidu mengerutkan kening dan bergerak ke arah suara itu. Arah dari mana dia datang, tempat di mana dia memasuki matanya, adalah seorang pria yang sangat muda dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat ini, Bidu memiliki ekspresi jijik di wajahnya dan mendengus dingin dan dengan sangat jijik. Seseorang, anak laki-laki dengan garis keturunan yang tidak murni dan kekuatan sampah juga layak untuk berkorban kepada putri suci King Huang adalah bermacam-macam. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Shenlong meledak sepenuhnya. Niat membunuh melonjak di matanya. Raungan harimau bergema di langit dan bumi, dan kekuatan Raja Harimau Bulan Merah menyebar, dan dia membanting racun itu dan membantingnya keluar. Melihat ini, Bidu tertegun sejenak dan kemudian tatapan horor yang tak tertandingi muncul di matanya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Su Shenlong benar-benar berani melakukannya secara langsung. Bidu dengan keras meraih liontin batu giok dan rantai hukum berputar-putar di sekitar liontin batu giok. Saat liontin batu giok muncul, ledakan kecemerlangan emas meletus, benar-benar membungkus racun di dalamnya. Saat berikutnya ada ledakan keras dan telapak tangan dengan hantu cakar harimau menampar tirai cahaya emas dengan keras, turun dan ledakan gila. Pada saat yang sama, tubuh Bido juga terbang terbalik dan 3 noda darah yang dalam muncul di dadanya. Tulang rusuk dan organ dalamnya semuanya tergores. Dia segera memuntahkan seteguk besar darah dan napasnya layu dan turun. Jika bukan karena artefak penyelamat hidup yang diberikan kepadanya oleh putra suci King Huang, dia pasti sudah mati saat ini. Tapi sekarang dia terluka parah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan senjata suci. Dengan mata gemetar, dia menatap Su Shenlong yang berjalan ke arahnya dengan niat membunuh, selangkah demi selangkah dan berteriak ngeri. "Su Shenlong, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam putra suci King Huang?" Su Shenlong pada saat ini sepertinya iblis harimau yang merangkak keluar dari neraka dan melahap orang, dan itu benar-benar berasal dari masa lalu. Pada saat ini, mata Su Shenlong merah darah dan tidak ada yang lain di matanya, dan dia berseru dengan suara serak,
Jika Anda menyinggung saudara Ye, bunuh tanpa ampun. Alexia adalah keyakinan di dalam hatinya, raja tertinggi. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyinggung Alexia. Bahkan jika dia menyerahkan posisi putra suci dan bahkan nyawanya, lalu bagaimana? Siapapun yang menyinggung Alexia harus mati. Pada saat ini, Bidu benar-benar ketakutan dan bodoh. Hatinya hampir runtuh, dia tidak mengerti, tetapi dia hanya mengejek anak lelaki yang kuat. Bagaimana mungkin Shenlong menjadi gila? Tetapi pada saat ini sebuah tangan menekan bahu Shenlong dan berkata, "Shenlong, tenang, kamu masih tidak dapat mengubah masalah lama cinta dan implul. Bagaimana suara semut dapat memasuki telingaku?" Shenlong mendengar ini, matanya berkedip dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, saudara Ye." Alexia melirik Bidu dengan ringan dan berkata, "Apakah kamu tidak akan keluar?" Bidu memandang Shenlong dan Alexia dengan kebencian besar, melirik dan segera membawa semua orang keluar dari area inti. Pada malam hari, di sebuah baskom di tempat naga itu mati, banyak tenda didirikan. Pada saat ini, di dalam salah satu tenda, Bidu berdiri di depan seorang pria dengan ekspresi sangat hormat di wajahnya. Dan pria di depannya memiliki kepala bulat, penampilan agung, sosok yang kuat, dan kepala rambut biru hitam yang menyebar ke sekeliling seperti surai singa. Orang ini memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Dia adalah Putri Suci King Huang. Pada saat ini, Putra Suci King Huang berkata dengan ekspresi mulam, "Shenlong, apakah kamu benar-benar menyakitimu?" Bidu itu mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Putra Suci, bukan masalah besar bagi anak ini untuk menyakitiku. Tapi ini tidak sopan untukmu. Terlebih lagi, aku melihat sikap anak ini. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di area inti, yang mungkin di mana batu Weiling berada. Jika mereka mendapatkan batu Weiling, kami tidak akan mengikuti aturan kompetisi. Ini adalah pukulan yang bagus untuk merebutnya. Jika saya khawatir status anak ini akan meningkat lagi. Tak lama, saya khawatir itu akan mengancam status Lord Horizon ketika bersaing dengan Iblis Raja." Putra Suci King Huang, Wenyan, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata, "Ayo biarkan semua orang bersiap-siap. Kita akan segera berangkat, pergi ke area inti dan bunuh dia secara mengejutkan. Bukankah Shenlong ini sombong? Bukankah dia suka menyakiti orang? Bisakah dia begitu sombong di depan putra ini? Bisakah dia masih menyakiti orang? Dia adalah Raja Singa King Xuan, makhluk tertinggi. Shenlong sebenarnya berani menyakiti bawahannya dan tidak menempatkannya di tempatnya. Apa yang membuatnya semakin ditakuti adalah bahwa garis keturunan Shenlong memang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya untuk tahta Kaisar Iblis. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi dan harus dicekik sejak awal. Kali ini Shenlong tidak boleh mendapatkan batu api Weiling." Sorot mata senang terpancar di mata Bidu. Shenlong beraninya menyakiti Lao Tezu. "Ayah, Anda harus membayar harganya." Tetapi pada saat ini suara seorang pria tiba-tiba terdengar di tenda dan berkata, "Santoson King Huang, jika seseorang tidak mengizinkan Anda melakukan ini." Putra Suci King Huang dan Bidu mengecilkan pupil mereka dan melihat ke arah suara itu. Bagaimana bisa seseorang muncul di tenda ini tanpa suara? Mereka melihat seorang pria muda dengan senyum berdiri di sudut. Bidu berseru, "Ini kamu?" Orang ini tentu saja adalah Alexei, wajah Putri Suci King Huang tenggelam. Bagaimana seorang anak di alam semesta masuk? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Siapa yang kamu katakan tidak diizinkan?" Alexei terus berkata pada dirinya sendiri, "Aku? Kamu?" Sudut mulut King Huang mengangkat sarkasme dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa? Haruskah saya mendengarkan Anda?" Pada saat ini Bidu mencibir dan berkata, "Putra Suci, anak ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Shenlong. Menurut aturan, Anda tidak dapat menembak Shenlong secara langsung, tetapi Anda dapat tangkap anak ini dan ancam Shenlong, kan?" Sain Son King Huang mendengar kata-kata itu dan menatap Alexei secara bertahap menjadi dingin. Pada saat ini Alexei tampaknya tidak peduli, tersenyum sedikit dan berkata, "Mengapa kamu tidak bertanya padaku? Mengapa kamu mendengarkanku?" Saat berikutnya seberkas cahaya tiba-tiba muncul di matanya dan berkata, "Dengan ini, begitu suara itu jatuh, sosok Alexei tersapu ke arah Bidu dan kecepatannya sangat cepat sehingga murid Putra Suci King Huang menyusut dan beberapa dari mereka tidak bisa bereaksi. Pada saat ini, Bidu yang masih mencibir tiba-tiba memberi peringatan di dalam hatinya dan tanpa sadar menyalakan benda penyelamat untuk pertahanan, dan Putra Suci King Huang akan menembak segera setelah matanya bergerak.
Selama benda yang menyelamatkan jiwa itu menolak Alexei sejenak, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan racunnya. Alexei melihat tirai cahaya keemasan tetapi tersenyum menghina dan berbaring ke arah tirai cahaya cian. Ketika Bidu dan King Huang melihat ini, hati mereka lega. Meskipun anak ini sangat aneh, dia akhirnya meremehkan kekuatan benda yang menyelamatkan jiwa ini. Benda yang menyelamatkan jiwa ini bahkan dapat memblokir pukulan keras Xu Shenlong. Anak ini hanya merenggangkan tubuh keluar dari tangan Anda. Apa yang Anda dapat lakukan? Tapi pada saat ini pemandangan aneh muncul. Tirai cahaya keemasan langsung dihancurkan oleh tangan Alexei dan menghilang tanpa jejak. Dan tangan Alexei meraih leher Bidu dengan sangat mudah. Baik King Huang, Senji, dan Bidu menyaksikan dengan ini dengan tidak percaya. Untuk sementara waktu, putra suci King Huang juga sangat cemburu pada Alexei. Mata Bidu melotot dan api hijau racun di sekitar tubuhnya bergegas menuju Alexei dengan panik. Tapi Alexei tidak mengubah wajahnya dalam nyala api, seolah-olah api beracun itu tidak terpengaruh padanya. Dan bagaimanapun caranya dia berjuang, dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari telapak tangan Alexei. Alexei memandang Bidu dengan senyum dingin dan berkata, "Kamu ingin memanggilku apa sebelumnya?" Bidu mendengar kata-kata itu, ekspresi horor yang tak tertandingi muncul di matanya. Dia tidak tahu satu, bahkan tidak darah murni. Ranah Qian Kun, mengapa bocah itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia ingin berbicara, memohon bantuan, memohon belas kasihan dan meminta maaf. Tetapi Alexei mencekik erat lehernya dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Tiba-tiba telapak tangan Alexei perlahan mengerahkan kekuatan. Wajah Bidu langsung sesak, bola matanya keluar dari rongganya dan ketakutan di matanya hampir terwujud. Alexei mencibir dan berkata, "Awalnya saya tidak berencana untuk peduli tentang Anda dan Anda masih mengipasi api di sini. Menjaga Anda juga merupakan rencana, lalu mati saja." Saat berikutnya, dengan ledakan terendam, Alexei sebenarnya langsung meremas leher Bidu. Tapi kepala Bidu terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan napas hidupnya, berubah menjadi mayat ular hijau besar. Kepala dan tubuh ular itu patah dari jarak 7 inci. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Alexei, semangatnya melonjak dan roh beracun juga musnah. Kemudian dia perlahan menoleh ke Shainson King Huang yang tercengang dan berkata, "Sekarang apakah kamu pikir kamu harus mendengarkanku?" Shainson King Huang menelan ludah ketika dia mendengar kata-kata itu. Sekarang bahkan dia tidak bisa melihat Alexei, semua kekuatannya sudah habis. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Alexei masih dalam tahap akhir dunia nyata, tetapi intuisi garis keturunannya mengatakan kepadanya bahwa Alexei sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada yang dia tunjukkan. Setelah terdiam beberapa saat, putra suci King Huang berkata, "Aku tidak akan mengganggu tindakan putri suci Shenlong di tempat naga itu terbakar." Alexei mendengar kata-kata itu dan menatap putra suci King Huang dengan sedikit kejutan di wajahnya. Warnanya sebenarnya dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada King Huang. Oleh karena itu, tanpa menunjukkan terlalu banyak kekuatan, itu dapat dianggap sebagai penghalang bagi Xu Shenlong untuk menjadi kaisar iblis. Namun, dia tidak menyangka bahwa putra suci King Huang ini sebenarnya jauh lebih bijaksana daripada yang dia bayangkan dan dapat menjadi iblis misterius. Anak kudus sebenarnya tidak sesederhana itu. Alexei menatap putra suci King Huang dalam-dalam dan tanpa mengatakan apa-apa dia menghilang dari tenda dengan sekejap. Hanya pada saat inilah putra suci King Huang menghela napas lega. Dia melirik mayat yang diracuni dan ada sedikit ketakutan di matanya. Sehari kemudian, di area inti kematian Penlong, Yu Jiling tiba-tiba berteriak dengan sangat gembira, "Tuan muda Ye, Xu Shenlong, kami telah mengetahuinya." Alexei dan Xu Shenlong tampak bahagia dan segera datang ke sisi Yu Jiling. Alexei bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Yu Jiling menunjuk ke terowongan batu di bawah kakinya dan berkata, "Menurut persepsi saya, posisi 100 meter di bawah mayat itu harus berlubang. Sangat mungkin itu adalah lorong." Xianglong Yan-er tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada Yan-er. Saya merasakan bau aneh di sekitar sini dan saya dapat menemukannya dengan sangat cepat." Alexei tersenyum dan berkata, "Jiling, Yan-er, terima kasih." Long Yan-er mendengar kata-kata itu, ekspresi malu-malu muncul di wajahnya yang cantik. Dia sangat senang bisa membantu Alexei. Pada saat ini, Xu Shenlong berteriak, "Semua orang datang ke sini, hadapi tanah ini dan serang." Bumi dan batu di tempat naga mati tidak biasa, itu akan dikalsinasi menjadi besi ilahi oleh nyala api ini. Namun,
Alexei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak harus seperti ini, semuanya menyebar. Su Shenlong memandang Alexei dengan agak tak terduga dan berkata, saudara Ye, ini? Alexei tersenyum dan ada sedikit esensi di matanya. Meng berkata, hanya 100 meter dengan kekuatanku sendiri itu cukup untuk menembus. Meskipun tanah dan batunya padat, cukup sulit bagi Alexei untuk menggali ke tanah untuk menemukan petunjuk sendiri. Tetapi jika dia memiliki lokasi tertentu, situasinya berbeda. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ingin satu orang menembus bumi dan batu di sini sejauh 100 meter. Cukup luar biasa. Anda tahu, bahkan jika begitu banyak dari mereka bergabung, itu akan memakan waktu berhari-hari dan malam untuk menyerang terus-menerus, bukan? Di kerumunan, Bai Ying menatap Alexei dengan tatapan dingin. Dia berharap Alexei akan kehilangan muka dan kehilangan muka. Sampai sekarang, Bai Ying masih berpikir bahwa alasan mengapa Alexei bisa mengalahkannya adalah tipu daya, menggunakan beberapa cara tercela, bukan kekuatan nyata, dan telah mencari peluang untuk membongkar Alexei. Di matanya, Alexei adalah pembohong badut. Saat berikutnya, Alexei meraih pedang panjang hitam pekat dengan pergelangan tangannya, dan kemudian tubuh iblis surgawi tertinggi, seni, darah pembakaran, tubuh iblis surgawi 100 tubuh jahat, kesombongan, kekecauan, dan lain-lain semuanya ditampilkan. Kekuatan mengejutkan yang tak tertandingi menyebar dari tubuh Alexei. Semua klan iblis memandang Alexei pada saat ini dan ada perasaan samar ingin beribadah di hati mereka. Alexei menatap tanah di bawah kakinya dan berkata dengan suara rendah, Monsol Slash. Dalam sekejap, pedang keluar membuat jiwa semua orang sedikit gemetar. Saat cahaya pedang menyentuh tanah, suara keras yang menghancurkan bumi meletus. Seluruh naga pembakaran tampak bergetar untuk beberapa saat. Dan tanah dan batu yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar diledakkan dari lubang sedalam puluhan meter di bawah pedang ini. Monster-monster itu tercengang dalam sekejap dan otak mereka tidak cukup. Dalam pedang ini, itu ribuan kali lebih kuat dari mereka semua bersama-sama. Rasa dingin melonjak di hati mereka. Seberapa kuat Tuan Muda Ye ini yang tampaknya hanya ada di alam semesta. Namun ini belum berakhir. Mata Alexei berkedip liar melambaikan pedang panjang satu demi satu, dan cahaya pedang memborbandir lubang dalam energi kekerasan ini terus meluas ke tanah. Setelah sebatang dupa, lubang sedalam 100 meter muncul di depan semua orang, dan monster-monster itu benar-benar tercengang pada saat ini. Bahkan Su Shenlong tersenyum pahit. Dia berpikir bahwa perkiraan kekuatan saudara Ye sudah sangat tinggi, tetapi dia tidak berharap itu terlalu rendah. Anda harus tahu bahwa setelah dia memasuki alam iblis misterius, orang-orang tua itu tidak menyia-nyiakan upaya dalam mengolahnya, dan dia bahkan memperoleh banyak kesempatan melawan langit dalam keadaan 9 kematian dan seumur hidup, sehingga dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya menjadi yang sekarang dalam waktu singkat. Namun masih belum ada perbandingan dengan kakak Ye. Hanya satu hari pada suatu waktu, wajah Bai Ying benar-benar pucat dan putus asa. Dia menunjukkan senyum mencela diri sendiri. Ternyata dia pembohong yang putus asa. Yang lebih tragis adalah dia tidak berbohong kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri. Ternyata kekuatan Alexei sudah melebihi imajinasinya. Tapi bagaimana dengan dia? Tapi seperti badut, dia menolak untuk mengakuinya dan masih curiga. Alexei melihat ke dalam lubang, dan seberkas bunga api muncul melihat lorong menuju ke bawah tanah. Alexei tidak terlihat bahagia, benar-benar menemukannya. Namun matanya berkedip sebentar dan dia memandang Long Yan-er dan berkata, Yan-er, kamu bilang kamu bisa merasakan napas yang kuat. Bisakah kamu masih merasakannya di bawah tanah? Long Yan-er mengangguk dan berkata, ya, dan itu bahkan lebih kuat di bawah tanah. Alexei tidak bisa membantu sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dengan kata lain, keberadaan yang tidak diketahui itu juga telah memasuki lorong bawah tanah ini. Yang paling penting adalah bumi dan bebatuan di atas lorong itu terisi kembali dalam semalam, dan orang-orang tidak bisa melihat jejak apapun. Bagaimana pria ini melakukannya? Bagaimanapun, mungkin kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan. Jadi, apakah Dao Ho Tender sudah didapatkan olehnya? Alexei merenung sejenak dan berkata, saya ingin turun dan melihat-lihat.
Pada saat ini, Su Shenlong dan yang lainnya juga berkumpul, tetapi ketika mereka melihat ke tanah, mereka tidak mengubah ekspresi mereka. Di bawah tanah, ada suhu tinggi yang sangat panas. Itu jauh lebih menakutkan daripada permukaan area inti ini. Bahkan setelah meminum pil Dao Ling Ho dan mendapatkan berkah dari atribut naga yang terbakar, tidak bisakah itu ditoleransi? Apakah Alexei benar-benar turun? Ini terlalu berbahaya, bukan? Namun, Alexei tahu bahwa justru karena bawah tanah sangat panas sehingga kemungkinan besar akan ada api itu. Mata Su Shenlong menyipit dan berkata, "Kakak Ye, aku akan menemanimu turun. Di antara klan iblis yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menemani Alexei ke lorong bawah tanah ini. Tapi, apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa pada saat ini, Dong Yan-er juga berkata, Don muda Ye, aku ingin turun juga bersamamu." Untuk sementara waktu, semua orang memandang Long Yan-er dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Alexei menunjukkan kekuatannya melawan langit dan bisa dimengerti untuk bisa masuk ke bawah tanah ini. Tapi bagaimana dengan Long Yan-er? Bahkan jika dia memiliki darah naga yang terbakar, apakah itu sedikit luar biasa? Faktanya, bahkan beberapa klan naga pembakaran nyata akan merasakan tekanan ketika mereka mencapai area inti dari tempat kematian naga pembakaran ini. Mereka khawatir bahkan klan naga pembakaran biasa tidak akan bisa turun di sini. Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, Anda berdua tetap di tanah. Mungkin ada bahaya di bawah sana." Dong Yan-er berkata, "Tuan, lorong di bawah tanah mungkin cukup rumit dan saya bisa merasakan jalan yang tidak dapat dijelaskan. Napasnya mungkin dapat membantu Tuan menunjuk ke arah yang benar." Alexei tidak bisa menahan untuk tidak mengedipkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Di bawah cahaya percikan tadi memang ada banyak cabang di sini, lorong bawah tanah. Jika Anda mencarinya sendiri, mungkin benar-benar tidak dapat menemukan saluran yang benar. Su Shenlong juga berkata, "Kakak Kek, jika ada bahaya, kami akan segera pergi." Alexei merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, tetapi ketika saya meminta Anda untuk pergi, Anda tidak dapat ragu sama sekali, tidak peduli situasi apa yang saya hadapi. Apakah Anda mengerti?" Su Shenlong dan Long Yan-er menjawab bersama, "Ya, ayo turun." Dengan itu, Alexei dan ketiganya bergerak dan jatuh ke lorong bawah tanah pada saat yang bersamaan. Sisi dari klan iblis menjaga tanah. Sesampainya di lorong, gelombang panas yang sangat eksplosif melonjak di sekitar beberapa orang. Su Shenlong sedikit menyernyit dan lapisan api merah menyala di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, dia harus menjalankan api bulan merah untuk menahan suhu tinggi di sekitarnya. Dan apa yang muncul di depan mereka adalah persimpangan jalan menuju ke segala arah. Mata indah Long Yan-er berkedip dan dia menunjuk ke salah satu arah dan berkata, "Tuan muda, Tuan putra suci, ke sini." Segera semua orang pergi ke kedalaman tanah di bawah bimbingan Long Yan-er. Semakin dalam mereka masuk ke tanah, semakin banyak orang merasa bahwa suhunya semakin tinggi. Setelah setengah jam, Alexei dan Long Yan-er masih baik-baik saja. Su Shenlong sudah berkeringat dan terengah-engah dan api ilahi Ciyui sudah mencapai puncaknya. Pada saat ini mata mereka tiba-tiba menyala. Pintu keluar besar muncul di depan mereka dan pintu keluarnya adalah gelombang panas yang sangat tinggi dan lampu merah yang kaya. Alexei dan yang lainnya datang ke pintu keluar dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setelah pintu keluar ini sepertinya dunia bawah tanah yang luas. Magma yang mengepul mengalir kemana-mana, percikan api menyala dari waktu ke waktu di udara, dan di mana ada tanah dan batu yang telah dibakar menjadi kristal hitam. Su Shenlong berkata dengan ekspresi kesulitan, "Kakak Ye, aku tidak bisa melanjutkannya." Bersambung.